semua musisi tuh punya value. Jadi kadang kan ada ya orang nanya, ini kenapa sih bayaran musisi ini mahal banget? Lihat dulu jam terbangnya, bro. Iya, bener. Berapa lama untuk dia jadi dia gitu. Iya, lu kira bikin lagu gratis, cuy. Welcome to Street Talks. Oke teman-teman, balik lagi sama gue Faris. Dan hari ini, balik lagi, kita akan ada kedatangan. Oh, ini bukan kedatangan, ini kita mendatangi. Iya, betul. Mendatangi udah ada di samping gue, Sunburn Collective. Selamat datang di Sunburn Collective. Nggak ada yel-yel nih. Sunburn gitu. Sunburn. Oke, ini total ada 6 orang ya? 6 orang ya? Di sini ada 6 orang, tapi kita sebenarnya aslinya ada berapa orang sih? Rame ya? Rame. Paguyuban Sunburn. Karang Taruna kan? Karang Taruna bisa, boleh. Oke, nah mungkin banyak yang belum tahu Sunburn itu kolektif apa sih? Bisa ada yang jelasin itu dulu? Oke, oper ke Faiz. Jadi ya Sunburn Collective itu sebuah kolektif musik dari Bekasi yang bergerak di bidang musik tentunya. Oke, ya pasti. Terus dari talentnya sendiri itu ada dari recording artis sama DJ. Kalau Ada tuh? recording artis sama DJ. Oke. Ya. Nah itu adalah si Sunburn sendiri ya? Itu Sunburn Oke. sendiri. Nah ini kan ada berenam nih. Ada yang gue juga belum kenal semua nih. Yap. Kita kenalan dulu mungkin. Kenalan dulu. Nih lo kenalin siapa, terus mungkin background dan kayak karya lo di Sunburn tuh apa? Sendiri. Stage name juga kali ya? Boleh. Yang kenalin ini sendiri-sendiri aja kali ya? Sendiri aja. Kalau gua Faisal Sanudin, stage name gua Almighty F. Gua as a rapper di Sunburn Collective. As a rapper. Yoi. Coba kasih dikit recording dong. artis. Yoi. Coba kasih dikit dong, kasih dikit. Kasih dikit. Jangan. jangan. Kalau lu pakai rap gitu. Jangan dah, gua nggak bisa. Gua nggak. Coba dong, kasih dikit dong, kasih dikit aja. Gimana ya? As a rapper nih. Gak tau gua. Yuk, nama gue siapa gitu, coba. Oke, jadi nama gua Almighty F. Yo! Udah gitu ya. Biasa dipanggil Ali. Bisa F juga, bebas terserah wae. Oke, next ke Kenny. Oke. Nama asli gua Kenny Lumanau. Nama panggung sih Fatboy. Gua talent sebagai di Sunburn DJ. DJ, wih. Kalau DJ agak sulit nih implementasinya nih. Gua Alvin, aka Nula, gua produser sama DJ juga di Sunburn. Oke, produser DJ juga. Jadi konsepnya merangkap ya. Merangkap semuanya, kalau Alvin ini merangkap semuanya. Jadi Batavia Dancer juga bisa kan ya? Boleh. Itu handcar. Oke, halo semuanya. Pasti udah pernah lihat gue ya? Iyalah gue. Siapa ya? Gue Della Novanti, S Delanov stage name-nya. Karya gue di Sunburn itu baru Best You Had, tapi akan ada karya-karya selanjutnya, jadi tunggu aja. Dan gue malah langsung lempar ke temen gue. Ya lu udah habis kata banget ya, Wak. Habis kata. Gue Safira Jansen, stage name gue Saf. Karya gue di Sunburn itu gue as a singer, ada single juga baru 1 sih, tapi kayaknya kita akan ada Sunburn Angels kan? Ya, Sunburn Angels. Jadi cewek-cewek Sunburn ya. Iya. Kalau cowok-cowok Sunburn Sunburn Boys. Cuma ini berdua aja. Cewek Enggak, di gue Sunburn. bertiga sebenarnya. Oke, satu lagi siapa? Ada Sisti yang bikin gue jadi di sini mas, jadi Sisti kerjain gue. Oke. Jadi single gue No More, denger Nomor. ya. Kasih dikit dong nomornya gimana coba? Coba nyanyi. Coba. Kalau udah ada. Kalau Iya, dia udah tahu. Kalau gue gimana, Be? Ntar dulu. Baby you can leave now.
'Cause I don't really care about it. Itu konsepnya gue nyanyi yang lanjutin ya. Bukan lu yang nyanyi. Halo, nama gue Yasir Amirullah, aka Holiday. Gue di Sunburn sebagai rapper sama songwriter. Terus tuh rappers. Sama itu aja sih, udah ada EP sama single, sama bakal ada single lagi abis ini. Tungguin aja. Sip. Keren. Lo kalau rapper tuh ngomong gitu ya, rapper. Or rappers, Oh, lu singer. Oh mungkin dia bisa kali sedikit. Coba kan rapper juga kan. Coba. Middle ngerap finger dikit to dong. bitches. Ngerap dikit dong. Yes sir. Jadi kita punya jargon, sebenarnya Sunburn tuh punya jargon. Apa Jadi tuh, di apa setiap lagu harus ada skirt gitu. Itu harus, itu sebuah kewajiban. Aneh banget. Oke, nih Sunburn ini udah berdiri berapa lama sih? Betul? Berapa lama Is? Sebenarnya kalau awalnya ini bukan Sunburn ya. Jadi kan Iya. di Ekbar sini sebelumnya ada kolektif. Kalau nggak salah itu Oten sama Alvin yang baru mulai. Ini coba jelasin Vin. Mainnya oper-operan. Kayak main futsal ya? Iya, awalnya tuh karena sebenarnya dari ya temen main aja sih kan. Gue sama Oten kayak bilang Vin bikin kolektif yuk Iya. gitu kan. Terus akhirnya itu bikin pertama talentnya itu gua, Oten, terus sama temen gue 2 orang itu visual sama DJ. Oke. Dan akhirnya yang kayak pengennya emang Sunburn ini pengen fokus di talentnya itu di Bekasi kebanyakan gitu kan. Oke, Pengennya- Bekasi squad ya? Iya, Bekasi squad gitu lah. Terus abis dari itu ada sempet konflik lah, akhirnya bubar stack-nya itu. Oke, itu tahun 2000. 2018 akhir. Akhir. Iya. Abis dari situ gue ketemu Faiz, dikenalin sama Oten juga. Terus ketemu Faiz, baru deh tuh ketemu talent-talent yang lain itu di 2000 berapa Is? 20 akhir ya? Iya. 19 sih. Oke, berarti mulai ada lagi di 2020 akhir. Akhir. Oke, itu talent yang lu temuin siapa tuh? Handcar. Oh, Awal. nggak ada orang di sini. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Lagi ambil job nari. Sampai akhirnya ya sekarang udah sampai sekarang gitu. Cuma dulu pas bangun Sunburn ini yang tahun 2018 kan? Iya. Nah, terus kan bangkit lagi 2020. Ah. Objektif lo beda gak atau masih sama aja gitu? Untuk si Sunburn ini sendiri? Sunburn sendiri sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya? Sama aja. Beruntungnya ini ketemu Iya. teman-teman yang Ya yang supportif. suportif banget. Suportif dan satu tujuan ya kita. Selain suportif satu tujuan sih. Jadi di antara yang lain, di antara mereka-mereka semua ini, gue tuh salah satu talent yang paling baru banget. Paling kayak sebulan lalu kali ya. Sebulan berarti lalu, lu iya. talent terakhir Del? Iya, gue talent terakhir, nggak tahu bakal ada talent selanjutnya lagi nggak sih? Nggak tahu. Tapi kalau di Sunburn ini gue talent paling terakhir yang baru masuk. Jadi kalau ditanya tentang Sunburn in a whole juga belum tahu banget gitu. Jadi mungkin yang bakal lebih banyak jawab nanti bakal Alvin, Faiz dan teman-teman yang lain sih gitu. Nah, gue kan gue perspektif orang awam nih, kalau bisa ngomong kolektif, berarti kan wadah gitu ya? Yaps. Wadah. Nah, kalau Sunburn ini kan berarti mewadahi beberapa, let's say musisi lah ya. Oke. Nah, Sunburn punya ini gak sih kayak, bukan ciri khas, apa ya? Yang bisa masuk Sunburn tuh harus apa gitu? Harus gimana gitu? Signature-nya Signature. Sunburn gitu Iya. ya. Ada nggak sih, Vin? Eh, Ayo siapa? Kayak Ayo siapa? lebih ke pertama kita ngeliat kan personal dulu ya. Oke. As a personal, dan Sunburn ini kan kalau dilihat sekarang udah cukup lengkap. Jadi kalau pengen ngerekrut ada member lagi, harus ada apa lagi nih kalau udah lengkap di sini, dia kalau masuk harus ada yang ngelengkapin lagi, harus ada faktor yang bisa bikin Sunburn tambah lengkap. Oke. Iya, jadi kayak pertama kalau misalnya itu di diri orang itu ada, balik lagi personalnya masuk gak sama yang Sunburn sekarang, visi misinya gitu-gitu. I see. Tapi nggak menutup kemungkinan kita nggak ngerekrut sih, bisa aja akan ada lagi. Nah, yang belum ada di Sunburn? Yang belum ada kalau dari pandangan gue sendiri sih, kayak udah lengkap semua. Udah Yang belum, semua. ya yang belum ada paling penyanyi orkestra ya sih, pemain orkestra gitu-gitu. Paling kalau as a talent udah cukup lengkap, Udah cukup lengkap. tapi kurang tuh mungkin di bagian fotografer gitu-gitu, videografer, editor dan lain-lain. Tapi kalau as a talent producer mungkin udah cukup lengkap, udah bisa lah.
Udah bisa lah ya. Udah bisa jalan ya. Bisa lah ya Bisa nyampe lah ya. Yoi. Bisa lah ya. Berarti kalau Amin, untuk insyaallah. teman-teman yang mungkin mau masuk si Sunburn Collective ini perlu ada kalian lihat dulu nih ini cocok apa enggak ya? Pastinya sih harus dilihat juga personalnya kayak gimana ya. Kayak Bener. kalau misalkan orangnya jago banget tapi bau kan ya. Kagak lah. Kalau orangnya jago banget tapi Bisa ini nih. kalau orangnya jago banget tapi misalkan kayak sombong atau gimana gitu kayak iya attitude terus bikin vibes-nya jadi kayak anjing gue direndahin mulu nih sama dia nih. Ya kayak kagak deh jangan. Kurang cabut ya lo cabut. Oke. Udah sih paling itu aja. Karena kalau boleh digue nggak sih? Boleh lah. Oh, boleh. Yang paling penting kayaknya kalau mau belajar sih sebenarnya. Mau belajar sih. Tapi setiap orang mau belajar loh. Kalau Tapi ada mau yang belajar. kayak udah belajar tapi kayak oh gue udah cukup di sini nih kayaknya kayak terus habis itu kayak I'm better than you gitu loh. Oke. Jadi itu yang kayak gimana sih? Iya nggak sih? Kayak ngelimitin gitu sih kayak gue udah jago udah cukup kayak nggak ada Oke. mau improve lagi. Oke, asli. Tapi kayak kalau yang gue lihat di Sunburn, maksudnya kan gue maksudnya talent baru nih, talent baru masuk. Gue sih ngelihatnya kayak kita tuh memang sejalan gitu, satu visi, satu tujuan sebenarnya. Maksudnya nggak ada yang duluan. Jadi misalnya yang satu naik, yang satu jomplang enggak. Jadi gimana pun caranya kita naiknya tuh bareng-bareng gitu. Oh, I see. Saling Jadi- support banget sih. Iya, saling support banget sebenarnya. Keren. Tepuk tangan untuk Sunburn Collective. Oke. Nah, Sunburn nih selaku kolektif selain mewadahi, maksudnya kan kalau misalnya buat karya pasti lo submit ke beberapa platform ya. Nah, let's say mungkin ada satu stage atau satu event, terus nawarin ke Sunburn. Itu lo drop semua talent lo atau gimana? Masing-masingnya tuh. Kalau dari Sunburn sendiri tergantung demand-nya mau kayak gimana dari tempat itu Oh, nawarin. tergantung eventnya apa gitu ya? Iya. Oke. Terus kita juga nggak bisa maksain kayak udah satu Sunburn-nya bawa ke event ini, kan nggak bisa gitu juga. Yap. Paling kita mikirin sih kayak di venue-nya itu kayak gimana, tempatnya kayak gimana, talentnya siapa yang cocok. Yap. Kalau talent udah cocok, talentnya bisa nggak datang atau gimana? Kalau nggak bisa ya berarti kita cari alternatif lain paling gitu sih. Kalau selama ini yang paling sering manggung ya itu kayak DJ. Iya, mungkin Alvin atau Kenny bisa jawab untuk masalah main-main gitu. Oke. Nah, Next. boleh share pengalaman lu dong. Kalau sorry. Boleh nih. Nah, itu siapa yang pernah manggung? Yang pernah manggung, Alvin pernah, Kenny pernah. Di bawah naungan Sunburn ya? Oh kalau, lu naungan Sunburn nggak? Lu? Itu. Kalau Alvin nggak Waktu itu yang pernah di bawah naungan Sunburn perform di Jogja nggak sih? Kalau di Alexa, kalau DJ kita kan bukan DJ. Iya. Kita bukan DJ. Iya juga sih. Kita center back. Yang dari naungan Sunburn paling dari yang ya Iya, talent baru Oke. talent. Oke. Nah, ini kan beda talent, beda karya ininya ya. Iya. Gue boleh tanya gak satu-satu nih referensi musik teman-teman dulu deh. Mungkin dari Mas Alvin dulu. Referensi musik. referensi Mula sama produksi luarnya. Iya. Kalau Bisa sharing-sharing juga buat Nula teman-teman. itu kan gue emang genre itu house kan, Yap. tech house. Jadi gue paling referensi musik gue sih Chris Lake, Mala. Genius Ya. Paling gue lebih ke ini sih Lido itu produsernya jadi. Ini kayaknya internal nih. Maaf ya, jadi Mike kita Dean juga. memang satu Sunburn ini otaknya entah terlalu capek, entah terlalu gimana, ada gesek semua nih. Dikit apapun diketawain gitu. Ya gue paling itu sih Oke. Chris Lake sama Mala lah paling. Nah, lu katanya pernah perform. Biasanya di mana? Oh, gue waktu itu gue perform sih seringnya di Ekbar sih. Oh, di sini juga. Di Ekbar. juga. Paling gue pernah di sebelumnya di Jakarta paling. Di mana tuh? Senopati itu gue sama temen gue Sik itu di Savoy. Oke. Iya. Tuh. Sorry bentar, itu perlu diulang nggak sih? Enggak apa, ada. Tenang. Oh, tenang. Satu lagi. Ya kan nih. Oke, lanjut. Bang Kens. Bang Ken. Bang Kens. Ya. Referensi Gua kalau apa nih sebagai genre? sebagai DJ Genre. apapun itu. Kalau genre sih gua R&B hip hop, Yap. disco sama house sih. Oke. Tuh kalau gua disco apa? Artisnya kalau disco tuh lokal, gua lagi sukanya Diskoria. Diskoria. Ya mungkin kalau luar Soul Clap Oke. gitu. Duren. Iya. Old school banget Pak. Terus gua- Oke,
Oke, lanjut. Apa lagi? Apa? Faiz. Yoi. Kalau gue sih Itu kok Bang Faiz? Oh, rapper ya? rapper. Kalau gue sih dari Wake, bukan. wah, kayak kalau hustle Indo gue Young Lex sih asik. Yoi, Young Lex kalau hustle. Nah, tapi kalau dari artis luar gue lebih ke Travis, Uzi, Jaden gitu-gitu. Kendrick Lamar masuknya kagak ada kayak. Enggak. Oke. Next dia. Mungkin kalau yang luar banyak ya yang kita tadi sebutin ya. Nah, kalau dalam negeri kan Young Lex. Bener-bener Young Lex aja nih. Kalau gue as hustle ya, kayak as kerja keras, as ngejaga orang-orang di sekitarnya. Iya. Gue suka aja. Oke, kalau dalam performance gitu as rapper Young Lex juga? Kalau lirik gue lebih suka mungkin Lace atau Lace yang laze itu ya. Yoi. Kiki ya? Bukan. Kiki ya? Tuan 13 juga gue suka sih. Iya, sama tuh gue juga suka. Iya, Tuan sama. 13. Oke, next di Kalau gue referensi. Iya, ini udah ada nih. Ini harus langsung di next ya. Kalau udah tahu ya. Jadi kalau referensi iya, Agnes Mo, gue suka banget talent Indonesia tuh Agnes Mo sama Raisa. Terus sama Saf juga, Saf nih inspirasi gue, Ciela. Lu mau jajanin gue apa abis ini? Terus kalau artis luar banyak sih. Cuman gue lebih suka kayak SZA, Queen Naija, terus Noh Allegra juga suka gitu. Tapi kalau untuk kan jadi gue sama Saf ini sebenarnya satu genre. Cuman kalau gue nih yang tipe lebih upbeat, kalau Saf nih lebih kayak mellow, slow, mendayu gitu ya. Kalau gue kan sukanya kayak barbar banget gitu. Oke, gue segitu aja, lanjut ke Saf. Tadi apa sih pertanyaannya? Gila, referensi Delanov sih gue. Soalnya gue iya, jadi kita sama support karena itu tadi sih udah dijelasin, soalnya kan genre gue sama dia sama. Kalau nggak ada Dela lu akan bilang itu? Iya kan? Kok gue memecahkan gitu ya? Iya kan, itu sih paling. Kalau artis luar, gue sering banget dibilang kayak Niki. ya, Walaupun Niki lokal tapi Niki udah internasional banget ya. iya. Jadi paling itu sih. Oke, itu aja. Hampir jatuh. Kalau gue paling kalau luarnya Tyler the Creator atau Regis Snow, Frank Ocean. Kalau lokal kayak Karim Bab atau Envy atau siapa lagi ya? Bass Boy paling baru-baru. Boy. Itu aja sih paling. Nah, ini mumpung ada di lo mic-nya. Nih, as a rapper, gue nggak tahu nih kalau rapper itu benar-benar anugerah dari yang maha kuasa atau lo belajar. Nah, lo gimana tuh? Sebenarnya semuanya mulai dari belajar sih kayaknya kayak oh gue suka suatu hal ini kayak makin lama semakin lo dengerin semakin fokus pada suatu hal kayak secara nggak langsung lo belajar gitu nggak sih kayak nge-pinpoint salah satu dari beberapa itu, jadi kayak secara nggak langsung belajar sih sebenarnya. Belajar juga ya kalau rapper. Soalnya kan kalau rapper tuh beatnya gece-gece ya. Anjir. Gece-gece nyet. Gece buru-buru. Gece-gece. Oke, lanjut coba yang tadi rapper lagi siapa? Oh iya. Faiz. Pertanyaannya gue lupa lagi tentang apa. Oh, kalau gue sendiri sih lebih kayak pernah suka nih sama kayak Yasir sih. Yep. Suka sama sesuatu hal. Iklan terus. Terus kayak namanya juga orang suka pasti kan pengen ngikutin ya. Yes. Rada-rada ngeposter dikit lah. Rada-rada coba nge-rap terus lagi asik-asik juga kan pada waktu itu. Kalau gue sih pas zaman itu gue dengerin Chief Keef. Oke. Memang culture-nya beda banget Itu di pas SMA atau? pas gue SMP. Okay. SMP itu gue dengerin Chief Keef, YG gitu-gitu kan. Terus kayak emang culture-nya beda, makanya gue suka kayak gangster-gangster gitu. Padahal mah gue bocil kan waktu itu. Bocil-bocil gitu kan. Bocil pesantren Iya. gitu kan sih. Bocil sekolah Islam anjing. Kamu sama dia kan? Di pondok apa? Di pondok kecil aja. Kecil dia pernah nyanyi tau. Iya gue dulu ini soalnya apa nasyid gitu tuh Iya, sumpah. Iya, Coba ceritain Is, jadi sebelum lo jadi rapper SMP lo pernah nasyid gitu kan? Iya, nasyid itu kayak
ini apa? Marawis. Oh, Marawis. Jadi memang agak Yoi. nyetak ya. Abis nyanyi Marawis nge-rap ya, beda dikit gak sih? Enggak kayaknya. Oh jauh. Ya udahlah, terus abis itu gue dengerin Chief Keef asik, terus gue ketemu juga sama temen-temen yang dengerin hip hop. Akhirnya gue bikin lagu tuh sama kolektif gue. Waktu itu gue bikinnya Raven Gang. Nemu Holiday kan dia. Nemu Holiday kayak apaan nih? Ambilnya kan. Akhirnya bikin lagu. Ya udah dari situ makin suka gue sama genre hip hop kan. Terus semakin kesini makin naik. Alhamdulillah sih. Ada jalannya. Tak Sunburn anjing. Ini siapa lagi nih rapper nih? Udah kagak ada. Nah, kita masuk ke DJ Bang. Ke DJ-an nih. Nah, as a DJ kalau misalnya lo sendiri, lo Bang siapa namanya? Gue lupa lagi. Bang Kenny. Bang Kens, lo pertama tertarik sama DJ itu untuk alatnya sendiri ya? Iya. Untuk alat sendiri itu sejak kapan? Untuk main. Awal SMA sih. Awal SMA. Kan, Pertama gua nggak hobi, cuman karena bokap beliin. oh bokap beli. Oke. Iya, mungkin bokap suka musik. Ya awal gua cuma mencet-mencet. Oh di rumah emang ada. Di rumah ada, udah. Di rumah emang ada. Iya. Ya kayak ini apa sih alat? Iya, ini apa sih ya? Iya. Ya udah akhirnya pas SMA kelas 3 gue disekolahin. Di sekolah. Oh lo sekolah musik. DJ. Sekolah DJ. Iya. Spesifik sekolah DJ. Yes. Oke. Sekolah. Gue baru tahu loh. Ada sekolah. Oh ada sekolah DJ. Kalau Berapa boleh lama? sama dia juga bisa. Oh bisa. Oh, bikin promo. Oh bisa. Kan? Ya ntar nanti itu ya. Berapa lama? Bisanya ya Enggak, sekolah. lesnya Lesnya itu sebulan sih. Sebulan sebulan. 8 pertemuan ya. langsung jago tuh. Enggak sih. Ngulik-ngulik lagi. Lagi. Iya. Gue paling nonton YouTube. Sukanya kan liatnya battle kan. Ya gue liat-liat aja belajar-belajar. Abis itu ngulik lagi bareng guru gue yang sekolah DJ-nya ini. Oke. Emang kalau misal lo belajar DJ bisa dari YouTube ya? Maksud gue bisa belajar Tergantung ya kan orang itu kan ada langsung harus dipandu sama ngelihat visual kan. Kalau gue ulang terus, gue ngeliat visual. Pasti ntar gue juga nanya sama entah guru gue atau enggak orang yang lebih bisa dari gue. Karena gue juga sampai saat ini masih belajar. Oh iya, semua pasti belajar. Iya. Oke. Nah, lanjut. Sabin. Gue Ini kayaknya ini paling senior apa gimana? Ceritain dari masa kecil. Masa kecil gue emang suka lihat DJ kalau di sekolahan kayak DJ. kalau gue paling lebih Aduh maaf ya Del. Gue gak mau tahu Maaf ya Del. kayak gumis. gue dari produser yang paling sih. Awalnya emang gue suka musik banget sih. Suka musik. Soalnya awalnya tuh gue ngeband jadi kayak di kelas SMP lah, terus pada bubar band gue terus kayak bingung juga pada gue main apa ya, tetap bermusik. Ya udah gue milih produce musik aja sih. Produce musik. Gue DJ itu baru belajar sebenarnya di 2018-an. Oh baru. Gue lebih ke produce soalnya lebih suka. Oh lebih ke produce musiknya. Iya, produce musiknya gitu. Tapi emang yang maksud gue apa nyembet sih produce Iya, musik nyembet-nyembet. sama DJ emang Benar. nyatu ya. Emang perlu juga sih. Iya. Itu Oke. sih paling. Ada lagi? Awalnya. Ya itu ya. Oh, ada lagi. Itu aja. Oke, mungkin lanjut ke Saf mungkin. Saf dulu, Dela. Silakan Dela. Dela udah pernah ada sih. Ya gue udah pernah ada. Dia juga nggak ngajak-ngajak. Nah kan hari ini diajak. Oh iya. Apa tuh tadi pertanyaannya? Nah, gue juga lupa nih. Apaan tuh tadi? Apa sih? Apa yang bikin lu ini sih? Iya. Bisa nyanyi ya? Enggak kayak misalnya bukan belajar kalau Saf ya mungkin lebih ke lo in sama nyanyi itu Apa emang dari dulu Emang suka? kepengen Gue gimana? dari dulu sih. Terus dulu tuh gue kebetulan pelayanan di gereja. Jadi Oh, kayak pelayanan itu nyanyi? iya pelayanan Oke. tuh nyanyi. Terus ya udah akhirnya terus nyokap bokap gue nge-support juga. Jadi kayak ya udah jadi keterusan gitu nyanyi. Oh, Sebenarnya dari- tapi nggak les nggak apa-apa sih, kayak ya udah sekedar gue suka nyanyi, apa sih bahasanya, penyanyi toilet ya, penyanyi kamar Ya, mandi ya. Iya. Iya, Bedroom sekedar singer lah, iya, bedroom singer sekedar kayak gitu doang. Terus kayak gabut, terus kayak diajak ke Sunburn jadi penyanyi tiba-tiba. Oh, gitu. Iya kayak gitu. Jadi Gabut-gabut berhadiah konsepnya gabut dia. berhadiah. Lu siapa yang ngajak ke sini ke Sunburn? Oten waktu itu. Oten, oh yang enggak ada ya. Heeh. Oten, Oke. Ya udah Sini. kayak gitu sih. Nah, Sunburn sendiri dalam waktu dekat akan ada apa dari teman-teman ada rilis baru atau?
Ini lagi Siapa semua tuh? lagi on progress semua sih. Iya, Oh, jadi- semua lagi on progress semua. Iya, kayak yang tadi gue sempet mention sih. Jadi kita biasanya tuh nggak satu bikin lagu, satu enggak. Jadi kita tuh bikin Semuanya list. bikin. Iya, jadi kita bikin list gitu. Nanti ini featuring ini featuring ini. Jadi kita tuh kalau featuring itu selalu satu Sunburn gitu. Oh, Jadi misalnya Handcar featuring Sisti atau enggak Nula featuring Dela. Oke. Safi Holiday featuring Saf Ini gitu. yang mau yang nanti mau. Iya, yang Yang berdekatan. yang Dengerin paling ya. yang paling cepet Saf dan Yasin. Itu boleh teaser gak kapan itu? Kapan tuh kira-kira? Secepatnya. Cepatnya. 3 minggu lah ya. 3 minggu lagi paling udah ada di semua platform music. Awal bulan depan dong? Benar. Oke. Karena kita ada listnya juga sih, kayak bulan ini siapa aja. Iya, benar. Jadi kayak benar-benar ngejar target tahun ini nih, sampai akhir tahun kita akan masing-masing talent tuh akan ngeluarin berapa lagu gitu-gitu. Oke. Nah, ini kan tadi kan kolaborasi sesama Sunburn berarti. Kalau sama pihak eksternal lainnya ada gak? Kayaknya belum nggak sih? Belum. Kayaknya masih fokus ke Kita belum. Kita masih Pasti bakal Tapi ada. akan ya. Akan ada ya? Akan. Oke. Karena sebenarnya tujuan adanya Sunburn ini tuh pengen naikin skena Bekasi juga nggak sih? Jadi Oh, itu iya. masuk ke dalam tujuan Sunburn sendiri? Iya, karena Enggak, emang kenapa? Kenapa? Ya. karena kalau gue kan walaupun baru nggak apa-apa ya ngejelasin ya. Nggak apa-apa. Jadi berarti Bekasi tuh nggak dipandang ya udah stigma stigma orang. ke Bekasi tuh kayaknya kan kayak gitu kan. Tapi kan maksudnya jadi kita tuh punya tujuan yang kayak nggak kayak gitu bro, kita tuh selevel gitu. Iya, jadi Jadi kayak kita juga keren, kita juga punya apa sih bahasanya? Kita juga nggak ketinggalan zaman. kita nggak ketinggalan zaman Nggak, dan bukan ketinggalan zaman, cuma kita keren gitu. Kita nggak kayak stigma orang ke Bekasi kayak gimana gitu. kadang kan stigma orang kepada Bekasi tuh kayak ya lah lo Bekasi gembelan Lu lo. apa sih gitu kan. Bekasi apa ya kayak Nora panas. Iya. Ya udah Bekasi panas. Ya panas lah Sunburn-nya di sini cuy. Ay, Sunburn here bro. Kayaknya ada alasannya. Gue nunggu dulu nih. Kelar ke. Next. Ya, jadi sebenarnya Nyiapin kayaknya lu. jadi sebenarnya intinya tujuannya Sunburn tuh ingin menaikkan skena musik di Bekasi karena kadang orang tuh banyak yang stigmanya Bekasi tuh jelek kan ya. Jadi kita nih punya Sunburn, lo lihat dong di sini musisinya kita bertalenta keren semua. gitu kan. Buktinya Iya. kita keren gitu Keren kan. banget bertalenta semua. Makanya kalian dengerin playlistnya Sunburn. Ada di Spotify. Iya. Emang nggak Sunburn ada selain Collective. Sunburn yang naikin nama Bekasi? Belum ada ya? Kalau Belum ada. gue yang liat belum ada sih. Mungkin ada tapi Iya, mungkin ada belum kelihatan. Cuman kalau gue sih apa gue terlalu fokus sama Sunburn? Tapi kalau gua sebagai orang di luar Bekasi ya, kalau ngelihat stigma Bekasi tuh, kalau gua nggak ada yang lo jabarin tuh nggak. Paling jauh, iya. Iya sih. Itu pasti semua orang Gue gak denial sih kalau itu. Gue juga gak denial. Walaupun kita rumah timur tetap merasa jing jobat Bekasi tai gitu. Lu rumah timur? Hah? Gue Cengkareng ngomong. Bentar gue napas dulu. Jadi ini sobat Cengki. Sobat Cengki. Iya, jadi kelihatan memang jauh itu doang sih stigmanya. Nggak sampai yang pinggiran, literally pinggiran, nggak gitu. Dalam kayak unsur kreativitas atau itu nggak ini sih kalau gue juga pribadi. Keren berarti lo. Cuma keren lah. Gue keren banget lo emang. Iya, masa gue nggak sampai ke situ pikirannya. Banyak gitu. soalnya sebenarnya yang Oh banyak. berstigma. Lu udah survei gitu? Ayo. Jawab pakai data. Terus gue spill. Tapi Oke, kadang udah. orang Bekasi tuh sering dibilang kayak apa sih? Luar planet ya, sering bilang luar planet. Iya sih. Emang luar planet dari mana sih? Kayak gue gak merasa keluar planet Ahmad. Itu sih paling. Oke. Nah, next untuk Sunburn sendiri ada plan untuk main di suatu tempat atau apa gitu? Impian kita sih sampai internasional ya. Amin. Kalau bisa ya di kancah nasional dulu. Pak Jokowi lihat kita dong. Pak Jokowi, Pak Anies, semuanya lihat kita nih. Kita bertalenta loh. Kan Pak Di udah lihat kita Pak Di. Ada siapa? Jawab deh. Apa yang ini? Iya. Next ada plan apa? Sunburn mau main di mana? Kalau dari rencana yang udah bakal ada sih kita bakal main di Raga Kopi, ada tempat di Bekasi. Di mana?
tempat di Raga Kopi. Raga Kita bakal Kopi. main di Raga Kopi di Bekasi. Paradisum juga. Itu bareng Paradisum. Tapi kalau untuk project selain single mungkin kita bikin EP sih. Oh bikin EP. Bikin EP Itu project ya. album. Iya, ini album. Nah, ini produsernya nih dia yang bakal Alvin? Hai, yoi. Sama Jack Don satu lagi. Berdua. Tapi Jack Don lagi di Bandung dia. Oke. Iya. Itu tanggal berapa mainnya? Yang di apa kopi tadi Raga Kopi? Di Raga itu main Dari 15 sampai tanggal 29. 15-29 Oktober. Halloween guys, datang ya. Iya. DJ-nya juga main gak sih? Lu? DJ-nya main juga. Iya, dia main juga. Itu terbuka untuk umum tau? Terbuka untuk umum. Iya, bisa Jadi datang. teman-teman yang bisa datang. Datang boleh. Buat teman-teman yang lagi gabut nggak punya acara Halloween, langsung aja datang ke Raga Kopi Bekasi karena Sunburn bakal main barengan sama Paradisum. Jadi Paradisum ini adalah sebuah clothing store under the name of Ed Bars juga ya. Paradisum ini, dan kita juga bakalan ngeluarin merchandise dari Sunburn, limited ya, limited only ya. Emang ada merchandise-nya? Gak tahu. Ih, kok gitu? Nah lu. Kagak. Dan ada. Jangan bikin gue panik dong. Masa gue udah promosi tiba-tiba emang ada merchandise. Nanti kita bakal ngeluarin merchandise juga. Jadi dibeli ya biar kita semua cuan nih, support musik Indonesia yang penting ya. Support musisi lokal. Nah itu bisa beli di mana merchandise-nya gitu gitu? Apa? Raga itu nanti. Di Raga itu. gitu. Oh nggak ada online gitu nggak? Ada sih. Paling nanti. Akan ada online. Tapi kalau misalnya ada promotor event yang lagi nonton video ini, boleh banget panggil kita Sunburn Collective. Karena kita siap manggung dimanapun. Siap manggung dimanapun. Semarang gas nggak? Bebas. Serius gak lah acara Semarang? Oh, enggak. Tempat kopi, tempat peternakan boleh dah. Ayo dah apa? Tempat futsal, let's go. Tempat futsal Yoi. boleh. Budget ya gampang diomongin mah kagak bayar juga slow. Kagak Udah di mention. bercanda. Jangan. Jam bener nih nggak bayar nggak apa-apa. Enggak bayar, kita kan punya value. Oh iya punya value ya. Iya. Semua musisi tuh punya value. Jadi kadang kan ada ya orang nanya, ini kenapa sih bayaran musisi ini mahal banget? Lihat dulu jam terbangnya, bro. Iya, Terus bener. kreditnya. Dulu, Bener. berapa lama untuk dia jadi dia gitu. Iya, lu kira bikin lagu gratis, cuy. Iya, Ya itu tuh Allah. marah-marah sih tuh Oh, juga. sorry. Oke. Ya karena gue pribadi Gue yang nanya balik deh. Gue lebih apa? karena nggak apa kan gue ada Sorry. Ini kemana nih taruh sini? Ini boleh. karena gue pribadi pun kalau misalnya ada apa performance atau talent yang main tapi nggak dibayar, gue sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju gue. Tadi lu bilang jangan sampai nggak dibayar loh bos. Minimal kayak transport lah nyet ya gak sih? Makan lah. Ih, lu nggak dibayar udah berkarya capek-capek. Punya value soalnya. Iya, bener. setuju gue. Nah, ini ngomongin eksternal nih, ya. Kalau misalnya lo lihat sekarang industri musik di dalam genre Sunburn ya, kan tadi kan ada berarti EDM, kan house musik. Itu gimana menurut kalian? elektronik musik kayak Alvin dulu sih. Boleh. Elektronik musik. Boleh. Gimana? Gimana sih? Tremor Gimana? industri musik di Indo. Iya. Oh, elektronik. Elektronik yang sesuai dengan. Wah, sekarang lagi naik banget sih. Itu genre-nya. Tapi kan kayak masa PPKM nih, maksud gue banyak bar kan kalau itu mainnya di bar biasanya kan. Itu banyak tutup. Itu gimana tuh? Lo nilainya? Oh, ditutup muka. Tutup dulu. Kita disidang. Paling ya mungkin kalau sekarang udah lebih longgar mungkin. Iya. Kalau tahun lalu ya di rumah semua paling. Nah, itu paling kalau yang DJ dan produce juga pasti itu sate kayak kalau gua di sate bikin lagu aja. Iya. Lebih produktif. Jadi ketika nanti pas perform bisa dimainin lagu-lagunya. Jadi biar apa ya? Jadi lo lebih produktif gitu di rumah produktif ya? ya. Lebih- Daripada cuman tiduran kan. Iya, Terus sampai kayak benar-benar. PSBB ini nggak kelar-kelar kan Iya. daripada Mendingan gitu-gitu doang. indie gitu kan. Iya, mendingan berkarya lah. Iya. Berkarya lah ya. Itu juga kalau nggak salah DJ Winky ya main ke digital juga kan sekarang maksudnya. Iya. Setelah sepi nggak Setelah sepi kan, ada iya ini bener. dia lari ke digital kan. Terus ada lagi. Iya. Lu menilai ini berarti semakin apa nih? Semakin ini kalau hip hop sih semakin
Dulu maju sekarang turun sih. Kalau elektronik sekarang mungkin lagi mau naiknya naik lagi nih ya. Lagi mulai naik karena udah Iya. pada buka semua gitu Iya ya. benar-benar. Apalagi artis-artis Indo juga sekarang udah mulai internasional semua sih. Iya. Udah banyak yang internasional. Oke. Nah lanjut, hip hop coba. Kalau dari gue sih hip hop kalau di Indo kalau gue ngeliat ya naik tuh pas 2019-2020. Peaknya sih 2019. Karena apa tuh? 18, 19 ya. Karena pas zaman-zamannya itu hip hop baru fresh juga kan masuk ke Indo. Dan lain-lain balik lagi gitu-gitu. Terus kayak dari 2017, 2016 itu masih rame beef juga kan. Beef kayak ribut sama rapper gitu. Iya. Semakin kesini kayak semakin turun. Terus kayak artis-artis barunya tuh makin banyak tapi nggak ada dapet spotlight juga. Kalau sekarang ngeliatnya. Dan kalau gue lihat sendiri walaupun hip hop masih gede di US, di Hollywood lah. Tapi sayangnya tuh di Indo kenapa malah semakin mengecil kalau gue ngeliatnya. Menurut lo kenapa? Kalau menurut gue kita emang genre yang ini sih yang termarginalkan lah. Termarginalkan. Yoi. Soalnya kita emang hip hop gak semua orang bisa masuk sih kalau di Indo ya. Iya, iya. Apalagi dengan stigmanya yang kasar, berandal dan apa ya, gak timur banget lah. Ada budaya-budayanya. Kalau hip hop tuh ada apa culture tuh ngedis. Iya. Kan. Malah nggak tahu sih ini gue berapa enggak. Kalau hip hop tuh cara dia buat naikin atau boomingin hip hop itu sendiri malah saling ngedis satu sama lain gak sih? Nah, itu tapi dalam bentuk karya. Iya, benar, tapi kayak itu tuh sebenarnya bukan sesuatu hal yang harus dipakai untuk semua orang untuk bisa naik dengan cara ngedis-ngedis gitu. Sayangnya di sini tuh belum ada yang gua tangkap ya, belum ada satu artis yang gede di industri hip hop yang gede banget terus mau ngebantu orang-orang di bawahnya. Yang pengen ngerangkulin tangan lah. Kalau di luar gue mungkin bisa sebut beberapa nama. Rapper, tapi kalau di Indo gue nggak tahu. Gue bukannya bilang yang di atas hip hop itu nggak mau bantu ya, tapi gue nggak tahu aja siapa-siapanya. Nah kalau di luar negeri itu cara dia bantunya tuh dia buat apa? Kalau di sana itu cosign. Jadi kayak mungkin anggap aja si Travis Scott atau Young Thug. Dia kan udah gede di sana. Dia itu sampai cosign sama label luar untuk dia bikin label sendiri, dan label sendiri itu dibangun berdasarkan idealis dia. Yang gue tahu yang Tak itu ngebangun labelnya itu untuk ngebantu temen-temennya. Sampai kalau lu tahu ada namanya Lil Baby, rapper sekarang yang udah lebih gede dari Yang Tak sendiri. Dia itu awalnya penjual narkoba kan. Dia malahan sama Yang Tak tuh dikasih duit untuk bikin lagu. Jadi kayak udah lu nggak usah jual narkoba, lu sini gue kasih duit, lu gue culik ke studio. Akhirnya dia bikin lagu. Lil Baby ya? Iya, jadi lebih kaya. Gue ngerti kali paling gampang ya. Iya. Feature terus sama Asap. Iya, nah jadi kayak artis-artis luar tuh artis gede tuh nggak malu untuk kayak feature sama artis kecil. Karena nggak bakal nurunin derajat juga untuk feature sama artis kecil. Soalnya kalau di Indo yang gue lihat sih, ya ada gengsinya nih. Kalau misalkan Setuju gue. setuju banget. Biasanya orang kecil walaupun dia jago, tapi yang si orang gedenya ini pasti kayak nama lu kecil. Exposure lu seberapa sih? Iya, pasti kan? itu selalu itu Gitu yang ya, digunakan gitu. makanya. Jadi ya kayak ya industrinya itu semuanya nih bukan cuma hip hop lah. Jadi kayak ya udah situ-situ lagi aja. Bukannya saling menopang, tumpang tindih aja di situ ya. Padahal emang industri sudah kecil, makin kecil lagi gara-gara apa ya perilaku kayak gitu sih. Sangat disayangkan banget. Kalau menurut gua kalau misalnya lu naik sendirian, lu bakalan matiin industrinya tersendiri kan. Mendingan lu kayak ya lu kayak nebar Benih lah. ya benih. Lu naik bareng-bareng dan bakal industrinya di Indonya juga pasti bakal gede kan, industri musik kayak gitu. Kalau menurut gue mending gitu sih. Ya apalagi kalau momentumnya lo lagi di atas naik daun gitu ya. Lo bisa ajak tuh yang di bawah-bawah gitu. Iya. Ya itu. Kalau IDM memang sekarang lagi oke nih, jadi pada saling membantu gitu lah. Oh Tapi kalau IDM tuh IDM, malah bertolak iya. belakang. Oke. Gitu. Iya. Nah berarti harusnya yang udah gede tuh harusnya bisa ngerangkul dalam arti featuring gitu ya. Iya, Kolaborasi mungkin. dan lain-lain ya. Benar-benar, iya. Support orang yang kecil-kecil Hip aja. hop yang kecil. Iya. Belum Semangat naik lagi. namanya, iya. Tapi gue ngomong kayak gini bukan berarti Lu pengen minta, ya. Iya, nggak minta. Maksudnya kayak gue juga nggak bukan ngatain orang-orang yang di atas hip hop, nggak. Maksudnya kayak gue coba bandingin sama yang di luar aja. Kayak gitu. Kalau di luar tuh kayak gitu. diterapin sama Sunburn juga sih. Iya. Gitu. Oke. Jadi udah kita bareng-bareng kita jalan semuanya. Nggak ada gede, nggak ada kecil lah. Kalau di Sunburn di sama semua. Ini menarik nih. Ada dari lo? Nggak ada. Udah diruntahin semua deh. Gila. Oke, tapi kalau menurut gua masalah yang seperti itu ya, mungkin
kalau misalnya dibuat satu kolektif lagi subgenre, misalnya khusus hip hop nih, ditanggunginnya kayak stand up Indo deh. Let's say, kayak stand up Indo dia punya satu komunitas sendiri yang bisa naikin bareng-bareng. Itu kan yang dimaksudkan. Nah, kalau misalnya dari masing-masing genre punya kayak gitu, menurut lo gimana? Kalau menurut gue itu bagus sih. Itu bagus. Itu malah bagus ya? Iya, apalagi kayak gitu tuh cuy, woi. Karena bergerakan paling enak tuh pergerakan kolektif kan. Maksudnya kayak lu bareng-bareng. Di saat lu punya sesuatu tapi si B nggak punya sesuatu, bisa minjem, bisa dikasih gini-gini. Iya, benar. Bukan barang juga ya, maksudnya ilmu juga bisa kan. Iya, exposure juga deh. Misalkan Safira punya exposure, gue nggak punya. Safira ngajak gue featuring, biar gue dapet exposure. Akhirnya naik bareng-bareng kan juga enak. Nah itu, tapi ya gue nggak bisa maksa orang untuk berperilaku seperti itu. Iya. Nanti kita featuring guys. Enggak, gue yakin ini keresahan teman-teman yang lain satu nama lu sih sama kalian. Iya, mungkin teman-teman hip hop yang lain yang belum kedengeran atau belum kelihatan punya unek-unek yang sama kan, ibaratnya gitu. Nah, hip hop sih pasti semua. Semua ya. Semua. Karena di selain kita tuh gue yakin masih banyak skena lain lagi gitu. Iya, benar. Yang masih kecil dan dia sama kayak kita pengen naik bareng-bareng juga. Iya, pengen naik bareng-bareng. Dan gue juga nggak bilang yang di atas itu juga butuh bantuan. Mungkin yang di atas hip hop juga, gue gimana pengen bantu lu, gue juga masih kecil. Nah, tapi iya, kita ngeliat dia gede, tapi dia ngerasa kecil, mungkin. Kayak gitu. Iya. Jadi padahal lu complicated iya, padahal lu punya power, tapi lu nggak ngeliat aja sebenarnya. Oke. Tapi positifnya mungkin lagi struggle juga sekarang. Yoi, benar. Positifnya ya. Iya, Makanya positifnya. ini kita harusnya diundang ke WTF nggak sih? Panggil kita dong. Panggil kita dong. Opening act juga nggak apa-apa. Ini colek nih semuanya nih. Oke, ini dari Sunburn sendiri ada tips atau wejangan-wejangan nggak bagi teman-teman yang baru mau masuk ke industri musik apapun itu genrenya? Kalau gue realistis saya, pertama lu tahu lu umur berapa? Maksudnya kayak kita emang nggak tahu sukses bisa aja di umur muda, bisa di umur tua. Jadi emang nggak ada waktu telat. Tapi kita realistis aja kalau lu masih muda, itu lu masih punya waktu banyak. Tapi gue ngomong kalau lu udah rada kayak gue lah, 25. Itu gue 22. Enggak, 22. Iya. Kalau misalkan kayak lu udah saatnya lu nggak bisa main-main lagi. Karena gue dulu jujur gue main-main doang. Gue emang di musik udah dari lama sih, dari Raven Gang juga kan itu gue sampai pindah kolektif 3 kali. Dan gue di 3 kolektif itu gue mungkin ada serius ya, tapi gue lebih kebanyakan kayak berharap sama orang. Tapi sebenarnya itu lu nggak perlu berharap sama orang. Orang itu mau bantu lu itu alhamdulillah, kalau nggak mau bantu lu bukan salah dia juga. Benar. Jadi yang paling bagus itu di saat lu udah tahu lu waktu lu sedikit, lu cari temen yang bisa ngebantu lu, dan lu cari temen yang bener-bener dia emang ini orang yang bisa gua ajak sukses bareng-bareng. Yang jadi lu pasti bisa ngeliat lah kayak wah ini yang kayak gue liat ke Sunburn, kayak ini orang kayak ayo udah sukses bareng-bareng enak bisa. Sedih. Jadi kok ini bantalku diambil. Oh sorry. Itu paling enak, paling inilah, karena itu ngebantu moral lu juga kan. Karena di saat lu udah ketemu orang yang bisa ngebantu lu dan orang itu masuk ke pertemanan lu, maksudnya kayak ke semua lu, jadi lu bisa apa ya, saling bagi emosi juga. Itu paling dibutuhin banget. Terus kedua, lu harus punya strategi sih. Strategi lu apa? Jangan cuma bikin lagu, tidur, besok bikin lagu lagi, tidur lagi. Itu ya sama aja lu kayak bikin kue nih. Jualin tapi gak ada promosi kan, gak ada yang datang. Emang lagu tuh gak bakal basi, tapi industri itu kan berubah terus ya, cepat. Apalagi dengan zaman sekarang tuh mungkin aja tahun depan dangdut naik lagi, terus turun, terus gimana. Jadi kayak lu kalau punya ada lagu, lu bikin, jangan lu tahan lagu ya, lu rilis, lu marketingin. Kayak lu jual-jual gitu, dan lu konsisten sih paling konsisten, benar. Dan kalau selain itu sih, lu harus berteman sama orang-orang yang ada di industri juga. Jadi lu nggak bisa nutup diri juga. Mungkin lu udah punya temen misalkan kayak Sunburn nih, gue udah punya Sunburn, tapi gue nggak bisa nutup diri juga kayak gue ngapain temenan sama lu, gue udah ada Sunburn. Itu sebenarnya salah. Yang lu juga butuh mereka untuk ngebantu exposure lah, atau dia punya venue tempat, lu bisa main di situ. Ya paling itu sih, sama lu harus paham tentang industri yang lu jalanin. Paham dulu, iya, baru nyebur. Jangan tiba-tiba lu Jangan nyebur dulu baru. Toto ya. baru mau nyebur ya itu. Iya, kan kalau nggak tahu
sakit hati sendiri. Iya. Kasihan orang tua lu cuy. Kak, gue mau jadi musisi, jedar kagak jadi. Kagak bercanda. Iya, tapi harus realistis saya sih kalau iya. Ada lagi mau namain yang lain? Boleh dong yang Ini bro, kayaknya belum. DJ nih gimana? DJ dari DJ. Perdijian nambahnya gimana nih? Biar Dunia perdijian. Oh, dunia perdijian. Sama aja sih. Sama aja sebenarnya beda jauh juga. Iya. Sama-sama belajar lah intinya. Jangan malas belajar lah intinya. Iya. Kalau gimana ya? Kalau lu di situ-situ aja, ya lu nggak berkembang. Yes. Oke, tambahin banyakin referensi, ya gak sih? Banyakin lihat-lihat apa YouTube kalau DJ. Iya, Banyakin pokoknya main. kalau DJ mending lu nyarinya yang pengen lu belajar, jangan cari yang Apa sih? Kita ngerti. Nah, perspektif lo gimana tuh kalau misalnya sama DJ yang cuma ngandalin si bola besar? itu berpengaruh sih. Iya, berpengaruh ya? Berpengaruh. Positif apa negatif kan? Iya tuh. Waduh, negatif sih kayaknya. Positif bagi lelaki gak sih? Iya, yang nonton banyak. Gue nggak tahu dari segi musiknya menurut lo bagus apa enggak gitu. Ya, mungkin yang nonton banyak itu untuk memperlihatkan fisiknya doang. Bukan memperlihatkan karya gitu ya? Bukan. Kadang ada kan DJ yang emang udah di-save lagunya, tinggal looping. Iya, begitu Dia aja. Jadi dia apa-apa. lip sync aja udah. Coba staff deh, singer. Singer, boleh nggak? Kayak Jangan dari lo, jangan kayak dari lo. semua jawaban udah diambil semua gitu nggak sih? Gue kayak kehabisan kata-kata sebenarnya. Oh, diborong semua ya? Iya, kayak diborong semua gitu sama dia kan. Coba tips dari diri lo sendiri deh. Yep. Dari diri gue sendiri, Biar satu. konsisten. Kalau kan lo Iya, kelihatan satu konsisten. Dua pede sih. Nah, itu. Kayak Nah. itu kunci ya, jangan lupa berdoa, jangan lupa ibadah gitu. Itu kunci sih. Iya, jangan lupa ibadah. Pede sih, kayak lo harus pede dengan talent yang lo punya gitu. Jadi lo juga ada niat untuk berkembang gitu. Yes. Gitu. Butang dulu dong. Sepi badan nih. Semoga stigma orang sama orang-orang hip hop begini nggak berubah ya. Maksudnya kita nggak selamanya nakal gitu loh. Yep. Buktinya gue bisa membuktikan bahwa maksudnya gue ini kedua kali. Jadi gue sempat di suatu kolektif gue pindah ke Sunburn. Dan yang gue liat di Sunburn, gue nggak pernah nemuin ya anak-anak kolektif musik gini, tapi rajin sholat semua. Iya, benar. Gue kayak wow gitu. Jadi di saat waktu tank azan mereka pada sholat, terus gue kayak studio langsung sepi gitu. Iya, studio langsung sepi. Jadi semoga aja stigma orang tuh nggak selamanya kayak lah anak-anak ini mah berandal gitu. Enggak guys, kalau di Sunburn kita alhamdulillah rajin sholat dan rajin mengucap syukur kepada Allah, karena kayak semua yang kita dapetin tuh semua karena Allah ya. Benar. Ya, Gue jadi juga merasa aneh, bar ada musolanya. iya, karena itu Iya. karena konsepnya kita begitu. Oh, gitu. Emang nyata Balance. Balance, work life balance sih lebih tepatnya gitu. Hip hop syariah. Hip hop syariah. Jadi Nggak ada tidak potongan hanya dana ya? mengucap fuck shit bitch, tapi kita juga mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar juga berarti. Istighfar juga perlu banget. Ada lagi? Ada lagi dari Yasir? Apa ya? Paling cuma kalau misalkan lo udah yakin sama apa yang lo pilih gitu, terus kayak pas di tengah jalan lo struggles gitu, kayak jangan pernah mempertanyakan sih, paling kayak karena ya semuanya bakal ada ininya gak sih? Downnya ya, oke. Iya, bakal ada momennya, kayak bisa aja kayak kalau misalkan kayak lo lagi di bawah banget sekarang tapi habis itu lo langsung meroket naik itu bisa aja, kayak semuanya pelajaran balik lagi sih. Reference juga gitu doang sih. Setiap paling. orang ada waktunya lah. Bener. Ya. Setiap orang ada waktunya. Jangan pernah nge-second guess, selalu percaya aja sama diri lo sendiri kalau lo bisa gitu. Oke, nice. Itu kata-kata penutup yang sabi tuh. Oke, Sunburn, thank you so much udah mampir di Thank you so much Hip Hop. untuk Street Meet Ina, karena udah ibaratnya Mampir kesini. apa ya? Mewadahi. Mewadahi lah nama kita supaya skena kolektif musik ini lebih Yap. dikenal sama orang-orang. Yes. Karena menurut gue nggak semua orang tahu dan paham tentang apa sih kolektif musik itu, especially di Indonesia ya. Yes. Jadi kita dari sebagian kecilnya lah, kita mewakili Sunburn ini. Oke, Gitu. oke. Sekali lagi thank you, Sunburn. Street Sekali Meet lagi, Ina. thank you so much. Oke, teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Faris dan Sunburn Kolektif pamit undur diri. Sampai jumpa, bye-bye. Bye.